Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Berlatar pada tahun 1994, ada sebuah kejuaraan meja biliar bergengsi yang diselenggarakan di Gimnasium Kalkuta. Pada saat itu sedang berlangsung pertandingan semifinal antara Burman dan Tulsidas. Tulsidas sendiri merupakan salah satu pemain biliar berbakat yang mendapat banyak penggemar dan di setiap pertandingannya ia selalu ditemani oleh keluarga kecilnya yang tak pernah lelah untuk mendukungnya. Selain itu, anak kedua Tulsidas yang bernama Midi sangat antusias melihat ayahnya bertanding. Sebelum memulai pertandingan, ia mempunyai kebiasaan membalik kacamatanya terlebih dahulu hanya untuk menghibur putranya. Namun di balik kekonyolannya, Tulsidas memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga ia mampu mengalahkan Burman dengan santai. Dan setelah memenangkan pertandingan sambil menggendong putranya dengan percaya diri, Tulsidas memberitahu putranya bahwa keesokan harinya ia mendapatkan kemenangannya, Midi akan membawakan piala untuknya. Kemudian sebelum Tulsidas dan keluarganya kembali ke rumah, ia diajak oleh pasangannya untuk pergi ke bar untuk merayakan kemenangannya yang ditentang oleh istrinya. Mengingat mereka harus segera pergi ke undangan pernikahan. Namun karena Tulsidas sendiri termasuk orang yang gemar mengonsumsi alkohol, ia langsung berjanji kepada istrinya bahwa ia akan segera pulang. Oleh karena itu, Tulsidas meminta istrinya untuk menunggunya di rumah dengan mengenakan sari berwarna merah agar tampil lebih cantik. Tak lama kemudian, saat istri Tulsidas sedang menunggu kepulangan suaminya, anak pertamanya yang bernama Goti bersikeras meminta uang kepada ibunya untuk digunakan pergi ke pasar malam bersama Midi. Namun karena ibunya tidak memberikan sejumlah uang keinginannya tersebut, Goti lalu memanfaatkan Midi agar mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak dengan meminta uang kepada ibunya karena berbagai alasan. Kemudian setelah berhasil mendapatkan uangnya, keduanya langsung pergi ke pasar malam untuk mencoba permainan menembak balon. Dan jika berhasil mengenai balon tersebut sebanyak 3 kali maka mereka berkesempatan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Namun ketika Goti sudah berhasil menembakkan 2 balon, pria tersebut langsung melakukan tindakan curang sehingga Goti gagal pada percobaan ketiga. Namun ternyata Midi sudah menyadari kecurangannya. Oleh karena itu ketika diberi kesempatan bermain ia pun menodongkan pistolnya ke arah pria tersebut. Yang akhirnya membuat semua orang di sana marah karena merasa ditipu. Sesampainya di rumah, ibunya malah terlihat murung karena hingga larut malam, Tulsidas belum juga kembali ke rumah. Tak lama kemudian mereka mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu mereka bahwa Tulsidas tidak dapat kembali ke rumah karena terlalu banyak minum. Mendengar hal tersebut, istrinya memerintahkan Goti untuk segera menjemput ayahnya. Namun karena Goti menolak, akhirnya Midi berangkat menjemput ayahnya. Kemudian sesampainya di rumah, istri Tulsidas langsung mengutarakan segala kekecewaannya, namun karena Tulsidas sudah mabuk, ia tidak terlalu memperdulikan perkataan istrinya dan malah langsung meninggalkannya untuk tidur. Keesokan harinya, Tulsidas merasa sangat bersalah, ia mencoba membujuk istrinya dengan memuji teh yang disajikannya. Tampaknya berhasil membuat sang istri kembali tersenyum. Singkat cerita, sebelum pertandingan final dimulai, para pemain dan panitia terlebih dahulu melakukan sesi foto di halaman gedung olahraga Kalkuta. Dan saat itu Goti mengkonfirmasi kepada Midi bahwa ayah mereka tidak akan menang melawan Jimmy Tendon di pertandingan final. Karena Jimmy merupakan seorang juara bertahan yang tidak akan pernah terkalahkan, sehingga namanya selalu tercatat di papan kejuaraan setiap tahunnya. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Midi. Mengingat sang ayah telah berjanji bahwa dirinya lah yang akan mendapatkan piala tersebut pada tahun ini. Namun saat istirahat, Jimmy memanfaatkan kelemahan Tulsidas dengan mengajaknya minum alkohol bersama. Hal ini membuat Midi merasa sangat cemas lalu ia segera kembali menemui ibunya dengan tatapan penuh kesedihan. Tak lama kemudian pertandingan pun dilanjutkan dan karena Tulsidas terlalu banyak mengonsumsi alkohol, ia tidak bisa lagi bermain seperti biasanya. Sehingga membuatnya harus mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Tulsidas segera mematahkan tongkat biliarnya untuk melampiaskan seluruh emosinya. Sementara itu, dengan kemenangan yang baru saja diraih Jimmy, kini ia semakin besar dengan rekornya, yaitu menjadi juara selama 6 tahun berturut-turut mulai dari tahun 1989 hingga tahun 1994. Tampaknya Midi tidak bisa menerima kekalahan dari Tulsidas mengingat ayahnya telah dikalahkan dengan cara yang curang. Namun dari situ Midi sudah mempunyai tekad untuk mengikuti permainan biliar. Namun sayang karena usianya yang masih muda, ia tidak diperbolehkan bermain biliar di Gor Kalkuta. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemain biliar amatir bernama Tutu. Seorang pria yang unik dan lucu sehingga tidak ada seorang pun yang mau bermain dengannya. Saat mengajak Midi untuk menemaninya bermain, Midi pun merasa sangat senang mengingat itu adalah kesempatan besar baginya. Namun sayang sebelum Midi sempat memukul bola, Jimmy sudah datang menghentikannya dengan alasan tidak mau anak-anak merusak meja biliarnya. Meski kelakuannya konyol, Tutu ternyata merupakan salah satu panitia yang bertugas di sana, sehingga ia bisa dengan mudah memberikan izin bermain kepada Midi sesuai waktu yang telah ia tentukan. Namun ketika Midi telah berhasil mendapatkan lisensinya, Goti malah melarangnya bermain biliar karena Goti percaya bahwa Midi mempunyai bakat di bidang olahraga lain. Makanya Goti ingin saudaranya menjadi atlet di olahraga yang nantinya bisa menghasilkan banyak uang. Sedangkan dia akan mendukungnya dengan menjadi manajernya. Namun setelah mendaftarkan sang adik di berbagai cabang olahraga seperti kriket dan tenis, ternyata tidak ada satupun yang mampu dikuasai oleh Midi hingga akhirnya ada pelatih berkuda nomor 1 di India yang bersedia melatihnya. Hal itu membuat Goti merasa sangat senang karena ia yakin sebentar lagi mereka akan mempunyai banyak uang.
Namun keesokan harinya, saat Gotti menjemputnya untuk memulai latihan, Midi sengaja menghindar dengan menyisihkan untuk membantu gurunya membawakan buku ke dalam mobilnya. Bahkan Midi juga meminta bantuan kepada guru tersebut untuk mengantarkannya ke gedung olahraga Kalkuta karena hari itu Midi telah dijadwalkan untuk bermain dengan Tutu di sana. Midi segera datang ke Gotti untuk memberitahukan bahwa dia bisa membuat Gotti kaya raya dengan bermain biliar karena di pertandingan itu akan banyak orang yang bertaruh. Makanya Midi memohon kepada Gotti untuk mendaftarkannya menjadi anggota salah satu peserta biliar sehingga dia bisa berlatih permainan tersebut. Sesampainya di rumah, Gotti langsung menjelaskan kepada Midi bahwa ada 2 buah biliar pubs yang tersedia di 2 lokasi berbeda, yakni di Wellington dan Chowringhi. Setelah mengambil keputusan, keesokan harinya mereka langsung berangkat ke Chowringhi untuk mendaftar Midi. Namun karena tidak mendapatkan perawatan yang baik, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke Wellington padahal mereka belum pernah ke sana. Ternyata Wellington merupakan daerah kumuh yang dihuni oleh masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu meja biliar di sana sangat berbeda dengan meja biliar yang sering mereka kunjungi. Saat mereka masuk ke dalam, Gotti langsung mencari informasi berapa biaya yang harus ia keluarkan jika ingin mendaftarkan adiknya di sana. Namun yang terpenting bagi Gotti adalah berapa besar hadiah yang akan ia dapatkan jika menang dalam pertandingan tersebut. Kemudian setelah mengetahui bahwa mereka hanya akan mendapatkan 1 butir telur dan roti, Gotti meminta adiknya untuk segera pergi dari sana. Namun karena Midi terus memaksa, keesokan harinya saat Gotti kembali menjemput Midi di sekolahnya, ia pun membawa kejutan berupa formulir pendaftaran agar Midi bisa menjadi anggota di sana. Bahkan Gotti pun memberikan sejumlah uang agar Midi bisa pergi ke sana sendirian. Lalu, pada saat itu Midi menjelaskan kepada Gotti bahwa stik biliar ayah mereka telah diperbaiki. Oleh karena itu, ia memerlukan uang untuk perbaikan dan setelah mengambil tongkat biliar milik ayahnya, Midi pergi ke Wellington sendirian. Namun, setibanya di sana, ia tidak diperbolehkan bermain karena hanya senior yang boleh bermain. Oleh karena itu, ia disarankan datang kembali esok pagi saat kondisi sudah tenang. Namun keesokan harinya saat Midi ada di sana lagi, ia tidak diperbolehkan bermain karena tempat tersebut sudah dipesan oleh orang lain, yaitu seorang laki-laki yang selalu tidur dengan kain menutupi wajahnya. Pria tersebut bukanlah pria biasa karena berdasarkan para pekerja di sana, ternyata dia adalah mantan juara nasional India bernama Muhammad Salam. Kemudian seiring dengan penjelasan yang telah disampaikan, akhirnya Muhammad Salam terbangun dengan tatapan yang sangat tajam, memandang ke meja biliar, dan sebelum ia bermain, Muhammad Salam mempunyai kebiasaan menikmati sirih terlebih dahulu yang ia simpan di dalam kotak. Kemudian, pada saat yang sama, petugas yang bertugas di sana menjelaskan kembali kepada Midi bahwa Muhammad Salam akan selalu bermain selama 1 jam kemudian kembali tidur selama 1 jam. Faktanya, selama dia berada di sana, tidak ada yang berani melawannya. Singkat cerita, setelah melihat kehebatan Muhammad Salam dalam bermain biliar, Midi merasa takjub hingga semakin bersemangat untuk datang ke tempat latihan namun nampaknya Muhammad Salam bukanlah orang yang ramah di mana ia bisa menamparkan orang lain jika merasa diganggu bermain. Namun meski begitu, Midi tetap mengaguminya. Hal itu, karena agar ia dapat memahami cara bermain biliar yang benar, ia memilih untuk mengikuti semua gerakan Muhammad Salam namun sayangnya ia masih belum bisa mempraktikkan trik dasar yang dilakukan Muhammad Salam hingga tak lama kemudian Muhammad Salam datang kepadanya untuk memperbaiki posisi tangan Midi ketika dia ingin memukul bola. Hal ini terbukti efektif karena Midi dapat langsung mempraktikkan teknik dasar dengan sangat baik. Sementara itu, karena Gotti berasumsi bahwa saudaranya sudah mempunyai kemampuan, maka tanpa pikir panjang ia langsung mendaftarkan Midi untuk mengikuti pertandingan tersebut dengan harapan mendapat keuntungan. Namun sayangnya ekspektasinya terlalu tinggi sehingga saat Midi mengalami kekalahan, Gotti merasa sangat marah. Bahkan ia menegaskan tidak akan pernah lagi mengeluarkan uang untuk pelatihan Midi. Lalu sejak saat itu hubungan mereka mulai buruk dan karena tabungan yang didapatnya masih belum cukup untuk biaya pelatihan, ia sempat meminta uang tambahan kepada ibunya namun sayangnya Midi tidak mendapatkannya. Bahkan sisa tabungannya diambil paksa oleh Gotti sebagai kompensasi atas uang yang telah dikeluarkan Gotti. Hal itu membuat Midi merasa putus asa hingga hanya bisa duduk di pinggir jalan meratapi nasibnya. Lalu ada salah satu tetangga Midi yang meminta bantuannya untuk membawakan barang bawaannya. Dan setelah mendengar hal itu, pria tersebut bersedia memberinya uang untuk itu. Midi segera membantunya, mengingat ini adalah kesempatan besar baginya untuk mendapatkan uang. Namun perbuatannya diketahui langsung oleh Tulsidas sehingga ia langsung diinterogasi oleh ibunya. Namun karena ibunya tidak ingin Midi melakukan pekerjaan itu lagi, akhirnya ibunya bersedia memberikan uang yang diinginkannya. Singkat cerita, di tempat latihan Midi mulai berani mendatangi Muhammad Salam untuk bertanya apa alasannya selalu tidur sebelum bermain biliar. Mendengar hal tersebut, Muhammad Salam tidak langsung memberikan jawaban dan malah meminta Midi mencobanya agar dia sendiri yang tahu jawabannya. Lalu tanpa pikir panjang, Midi langsung berlatih menggunakan selembar kain yang telah ia siapkan di sakunya dan 1 jam telah berlalu. Ketika Midi terbangun kembali, ia langsung mencoba bermain biliar yang ternyata ia mampu memasukkan beberapa bola dengan cukup baik dan hal itu membuatnya merasa sangat terkejut. Pasca kejadian tersebut, Midi selalu mengikuti Muhammad Salam agar bersedia menjadi pelatihnya. Namun hal tersebut justru membuat Muhammad Salam merasa sangat kesal karena tidak bisa konsentrasi bermain. Namun setelah mendengar alasan Midi ingin bermain biliar adalah untuk mengalahkan kecurangan Jimmy, Muhammad Salam mulai berubah pikiran, sehingga ia segera meminta Midi untuk kembali besok untuk memulai latihan pertamanya. Mendengar hal tersebut, senyum kebahagiaan pun mulai terpancar di wajah Midi karena kini ia berpeluang menjadi pemain profesional.
Kemudian keesokan harinya ketika Midi mengatakan bahwa permainannya membaik setelah tertidur, Muhammad Salah akhirnya menjelaskan bahwa ketika mereka berada di ruangan yang gelap lalu dipindahkan ke tempat yang penuh cahaya maka penglihatan mereka akan jauh lebih tajam. Itulah sebabnya dia selalu menutupi mukanya dengan secari kain ketika ia tertidur. Pada latihan pertamanya, Midi mampu menarik perhatian semua orang yang hadir karena ini juga pertama kalinya Muhammad Salam bersedia melatih orang lain secara detail. Namun sesampainya di rumah, Midi dikejutkan dengan perkataan ibunya yang berencana berlibur keluar kota selama 3 minggu. Dan setelah mengetahui bahwa itu adalah ide Goti, Midi langsung mendatanginya untuk menanyakan apa alasan Goti melakukan hal tersebut. Namun sepertinya Goti tidak terlalu memperdulikan perkataan Midi karena tatapannya tertuju pada seorang wanita cantik yang ada di sana. Midi merasa sangat kesal yang mengakibatkan dirinya tidak bisa fokus berlatih. Hingga keesokan harinya ketika Midi sedang menjalani ujian di sekolahnya, ia sengaja mencoret semua lembar jawaban yang telah diisinya agar mendapat nilai jelek. Dengan begitu Midi mempunyai alasan untuk tidak pergi berlibur bersama keluarganya, karena harus mengambil pelajaran tambahan. Sementara itu, agar liburan keluarganya tidak batal, Midi memberitahu ibunya bahwa Goti akan pergi menggantikannya. Lalu saat Midi ingin mengantarkan surat ke Gimnasium Kalkuta, salah satu petugas yang ada di sana menjelaskan bahwa belakangan ini Goti selalu datang berenang sepanjang hari. Dan setelah mendengarnya, Midi memutuskan untuk masuk ke dalam untuk membuktikannya. Lalu saat melihat Goti sedang berenang bersama seorang wanita, Midi langsung memotret mereka bersama agar Goti menuruti semua permintaannya. Nah, akhirnya Goti terpaksa harus berlibur bersama keluarganya, sementara Midi berkesempatan untuk terus fokus berlatih selama liburan sekolah. Dalam sesi latihannya, Muhammad Salah menceritakan bahwa dalam bermain biliar tidak ada yang namanya keberuntungan. Oleh karena itu, Midi hanya perlu bermain baik. Maka Muhammad Salah melatihnya kembali dengan menggunakan trik yang berbeda di mana ia harus memasukkan bola di pojok dengan menggunakan tangan kirinya. Karena setiap tangan yang dimiliki manusia selalu mendapat banyak manfaat. Kemudian setelah berhasil melakukannya, Midi memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya mengingat hari itu juga orang tuanya akan segera pulang. Namun dalam perjalanan pulang, Midi tidak sengaja menjatuhkan tongkat biliar milik ayahnya. Sehingga membuat tongkat biliar tersebut patah karena tertabrak kereta api yang lewat. Dan kejadian tersebut membuat Midi merasa sangat sedih. Namun, ia memilih untuk tidak memberitahukan keluarganya. Pada saat yang sama Goti datang kepadanya untuk mengucapkan terima kasih karena dengan berlibur ia bisa mendapatkan lebih banyak uang dari hasil memenangkan taruhan pacuan kuda. Itulah sebabnya Midi menjelaskan tentang tongkatnya yang patah. Goti berjanji akan memberinya yang baru dengan uang yang dimilikinya. Keesokan harinya, ketika Midi melihat seragam pertandingan milik ayahnya telah dipulangkan, ia segera datang ke Gimnasium Kalkuta untuk mengambil formulir tersebut karena ia bermaksud untuk mengikuti kejuaraan tahun ini. Namun, penjaga yang bertugas di sana kembali melarangnya karena usia Midi. Sehingga Tutu berusaha membantunya dengan membawa Midi langsung ke ketua penyelenggara yang sering disapa Pak Presiden. Namun sepertinya percuma karena Midi tetap tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi karena alasan serupa. Kemudian tak lama setelah Midi tiba di rumah, ibunya mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Tulsidas kini banyak mengonsumsi alkohol. Dan mendengar hal tersebut, Midi segera berangkat menjemput ayahnya seperti yang sering dilakukannya. Sekaligus di waktu yang sama ketika Tutu menceritakan bahwa Midi hendak mendaftar tahun itu. Dalam keadaan setengah sadar, Tulsidas segera mendatangi Pak Presiden agar putranya diberi kesempatan bermain. Karena meski Midi kalah di pertandingan pertamanya, setidaknya ia bisa membuatnya bahagia. Namun pernyataan Tulsidas malah membuat Jimmy tertawa hingga membuat Tulsidas merasa sangat marah. Karena itulah sebelum kembali ke rumah, Tulsidas memilih untuk menantang seseorang bertarung dalam permainan biliar hanya untuk melampiaskan emosinya. Namun di tengah permainan Tulsidas memutuskan untuk keluar dan menyerahkan uangnya begitu saja. Kemudian setelah mendengar apa yang dilakukan ayahnya, Goti yang merasa marah tanpa pikir panjang langsung berangkat ke sana untuk menyelesaikan pertandingan di mana Midi akan menggantikan ayahnya bermain. Melihat kemampuan bermain Midi, Pak Presiden akhirnya memutuskan untuk mengizinkannya mengikuti kejuaraan biliar tahun itu. Bahkan ia sendiri yang menandatangani formulir pendaftarannya di mana pada kejuaraan tersebut Midi menamai dirinya dengan nama Tulsidas Junior. Sedangkan sebagai bentuk dukungan terhadap adiknya, beberapa hari sebelum kejuaraan dimulai, Goti telah memberikan hadiah kepada Midi dan ia pun berjanji datang ke Wellington untuk memperbaiki tongkat ayahnya yang patah. Karena Goti baru menyadari bahwa yang dilakukan selama ini hanya demi menjaga nama baik ayahnya. Namun karena Midi selalu keluar rumah setiap hari, ibunya mulai merasa curiga sehingga ia memilih untuk mengikuti Midi secara diam-diam. Hingga akhirnya sesampainya di tempat biliar ia meminta Midi segera pergi karena ia menganggap lingkungannya kurang baik lingkungan untuk anak kecil. Namun, sesaat sebelum mereka berangkat, Muhammad Salam menjelaskan kepada ibunya bahwa selama 11 bulan terakhir, Midi selalu datang untuk berlatih. Maka sambil menutup kedua tangannya, Muhammad Salam memohon padanya agar mengizinkan Midi mencapai mimpinya. Dan kata-kata tersebut seolah meluluhkan hati ibunya. Sehingga akhirnya ia mengizinkan Midi terus berlatih di sana tanpa harus khawatir. Sementara itu, sebelum melakukan latihan, Midi sempat bertanya kepada Muhammad Salam apakah bersedia datang melihatnya bertanding besok. Mengingat Muhammad Salam lah yang paling banyak berkontribusi dalam latihan bermain biliar. Namun sayangnya Muhammad Salam menolak, karena dia hanya akan datang jika Midi berhasil mencapai final. Singkat cerita, kejuaraan biliar akhirnya dimulai. Di mana pada pertandingan pembuka Midi berhadapan langsung dengan pemain bernama Sunny Kochar.
Dan berkat latihan yang dijalaninya, Midi mampu memenangkan pertandingan pertamanya. Bahkan ia juga berhasil meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya. Pasalnya pada pertandingan ketiga, Midi bertemu dengan Tutu yang kemampuannya sangat berbeda. Namun kemenangan Midi justru membuat Tutu merasa sangat bangga hingga ia menceritakan kepada semua orang bahwa dialah yang telah melatih Midi. Namun setelah mengalahkan Tutu, Midi harus bertemu dengan lawan yang cukup sulit yang harus ia hadapi, yaitu Burman yang kemampuannya sangat luar biasa. Namun pada hari pertandingan, Burman tiba di sana melewati batas waktu yang ditetapkan panitia, sehingga membuat Midi dapat memenangkan pertandingan tanpa harus melawannya. Bahkan, dia dan Gotti sempat mengejek Burman sebelum dia pergi. Namun sayangnya kemenangannya membuat Muhammad Salam sangat marah. Dia lebih menghargai kalah dalam bertanding daripada menang dengan cara seperti itu. Lalu supaya Midi memahami apa yang dia maksud, Muhammad Salam akhirnya menjelaskan bahwa pada tahun 1981, dia berjuang keras agar bisa masuk kejuaraan nasional. Namun sebelum final berlangsung dia tidak diizinkan untuk bermain dengan alasan yang bermacam-macam, bahkan panitia menawarkannya sejumlah uang agar dia tidak hadir di pertandingan final. Namun saat itu, dia bersikeras untuk tetap hadir hingga pada akhirnya memenangkan pertandingan. Namun bagi Muhammad Salam, kemenangan bukanlah hal penting karena dia datang hanya untuk terus bermain. Midi akhirnya mulai mengerti alasan mengapa gurunya sangat marah. Midi terlihat menyesal, kemudian saat tiba di rumah, Gotti tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan bertanding melawan ayahnya di semifinal. Lalu dengan menjunjung nilai sportivitas, Midi meminta ayahnya untuk datang ke pertandingan tanpa meminum alkohol dan bersikap seperti pria sejati. Bahkan dia juga memohon ayahnya untuk tidak menyentuh alkohol lagi karena dia tidak ingin melihat ibunya bersedih sebab ayahnya selalu pulang dalam keadaan mabuk dan mereka selalu tidur di kamar yang berbeda. Keesokan harinya, pertandingan semifinal berlangsung. Tulsidas menyodok bola hingga Midi punya kesempatan untuk bermain. Tulsidas sangat begitu terkejut dengan permainan anaknya. Bingung bercampur bahagia sekarang dirasakan oleh Tulsidas. Dan di babak pertama berakhir dengan skor imbang 2-2 sebelum akhirnya diberikan waktu istirahat selama 15 menit. Disitulah dimana Tulsidas bertanya dari mana kemampuan Midi berasal. Tapi Midi hanya menjawab bahwa ayahnya yang terbaik dalam pertandingan. Tidak lama kemudian ketika mereka melanjutkan pertandingan, Jimmy tiba-tiba datang karena ternyata dia berhasil memenangkan pertandingan lebih dulu dan lolos masuk final. Pada saat yang sama, Tulsidas mempunyai peluang besar untuk memenangkan pertandingan. Dia melakukan kesalahan dengan memasukkan bola putih dengan sengaja dan membuat Midi menjadi pemenangnya. Namun, hal tersebut membuat Midi kecewa karena dia mengetahui bahwa ayahnya melakukannya dengan sengaja. Tapi untuk membuat Midi tidak salah paham, Tulsidas menjelaskan bahwa Midi memang menang. Itulah sebabnya ayahnya berjanji tidak menyentuh alkohol lagi. Mendengar ucapannya ibu Midi juga tersentuh, lalu Tulsidas bahkan mengejek Jimmy dengan memberi sinyal bahwa besok dia akan bertanding melawan anaknya. Setelah pertandingan, dia mendatangi Muhammad Salam karena ketika bertanding melawan ayahnya dia merasa kesulitan untuk memasukkan bola terakhirnya. Mendengar itu, Muhammad Salam lalu menjelaskan bahwa kebanyakan orang selalu memulai dengan baik namun mereka kesulitan di akhir, sama seperti Midi selalu menyisakan minuman dan makanan. Itulah kenapa Muhammad Salam menyarankan Midi untuk terbiasa menyelesaikan hal terkecil di hidupnya. Dan sejak itu, Midi tidak pernah lagi menyisakan makanan dan minumannya, sehingga itu membuat ibunya gembira. Di hari berikutnya, Midi yang baru bangun dari tidurnya, merasa sangat senang ketika dia mendapati pakaian yang sangat indah, yang ternyata dipersiapkan oleh kedua orang tuanya sehingga Midi dapat memakainya di final melawan Jimmy. Namun, sebelum pertandingan dimulai, Midi diwawancarai terlebih dahulu. Tapi dia hanya menjawab pertanyaan dengan mengatakan ia hanya ingin bermain. Lalu segera setelah poin Midi tertinggal, dia melihat ke arah pintu masuk, karena saat itu Muhammad Salam dilarang untuk masuk oleh penjaga. Namun, setelah semua orang menyadari bahwa dia adalah mantan juara tingkat nasional, dia disambut dengan hangat di sana. Bahkan keluarga Midi juga mendatanginya sebagai rasa hormat dan terima kasih mengingat bahwa Salam yang melatih Midi. Dengan kehadiran dari gurunya, itu sebagai penyemangat bagi Midi sehingga dia dapat menyusul, bahkan dia juga mampu menutup babak pertama dengan skor 3-1 sebelum akhirnya pemain dipersilakan untuk beristirahat selama 15 menit. Namun itulah saat Jimmy berlaku curang lagi seperti yang dia lakukan kepada Tulsidas, di mana Jimmy meremas tangan Midi sangat keras sehingga jarinya kesakitan. Namun, Midi tidak memberitahu siapapun, meski Muhammad Salam menyadari ada sesuatu yang dia sembunyikan. Akibatnya, Midi tidak dapat bermain seperti pada babak pertama, sehingga akhirnya membuat Jimmy mampu mengejar dengan skor 3-3. Tidak sanggup melihat Midi dengan kondisi seperti itu, Muhammad Salam memutuskan untuk pergi sekalipun pertandingan belum berakhir. Namun, sebelum dia pergi, dia menyeka wajahnya dengan sapu tangan dari kantongnya. Dan setelah melihatnya, Midi mulai menyadari bahwa itu adalah petunjuk. Karena itu, dia segera menutupi wajahnya dengan secarik kain putih. Sehingga semua orang yang melihatnya sangat bingung dengan apa yang dia lakukan. Sesaat sebelum pertandingan berlanjut, Midi menuju keluar ruangan dan ternyata dia hanya mengambil stik biliar ayahnya yang telah diperbaiki. Kemudian sesaat sebelum Midi menyodok bola hitam terakhirnya, dia menyempatkan untuk menatap ke arah Jimmy yang saat itu merasa gelisah dan akhirnya bola hitam berhasil masuk. Itu membuatnya dinyatakan sebagai pemenang, keberhasilannya juga merupakan keberhasilan terbesar bagi keluarga Tulsidas. Dan setelah memenangkan pertandingan, Midi buru-buru berlari ke tempat latihan untuk bertemu Muhammad Salam, di mana kemenangannya disambut oleh semua orang yang berada di sana.
Itulah sebabnya Muhammad Salam tiba-tiba menyuruh semua temanya bersorak sebagai bentuk perayaan kemenangan MIDI. Sementara di tempat lain, karena tidak adanya MIDI di sana, maka keluarganya yang maju untuk menerima piala sehingga tangis kebahagiaan tidak dapat terbendung lagi. Itu juga mengingatkan Tulsidas kepada pernyataan yang dibuatnya tentang piala yang akan diberikan langsung kepada MIDI yang ternyata merupakan sebuah doa bukan janji. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, dalam setiap pertandingan, kemenangan bukanlah hal yang utama, namun perjuangan untuk meraih kemenangan itulah yang paling penting. Junjunglah selalu sikap sportivitas dalam bermain dan jauhilah sifat curang karena hanya mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam Harlim Movie.